Subhanahu wa taala untuk tetap hidup dan bisa menjalankan ibadah salat zuhur bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah salat zuhur yang tadi kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya bina nu'min sa'atan. Mari kita sejenak membicarakan tentang keimanan. Mudah-mudahan pembicaraan ini mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cinta atau mencintai adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebab cinta Allah Subhanahu wa taala memasukkan golongan para pencinta ini kepada golongan yang Allah Subhanahu wa taala jaga pada hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala saja. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhillihi. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala jaga nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saja. Salah satunya adalah rajulun atau rajulani yuhibba fillah wa yatafarraqu billah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Hadirin, hari ini lepas 4 atau 5 hari dari 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah merupakan bulan cinta. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita sosok yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini pula dalam sejarah tercatat bahwa kaum muslimin melaksanakan hijrah. Di bulan pula ini Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa baginda Nabi SAW. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Umar bin Khattab pernah menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wallahi la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau adalah sosok yang aku sangat cintai dari apapun di dunia ini kecuali diriku. Maksudnya Umar memberikan atau menyatakan cintanya kepada Rasulullah, tetapi mengecualikan aku masih lebih mencintai diriku daripada engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, la walladhi nafsi biyadihi. Jangan begitu Umar, demi Allah, cintanya bukan seperti itu. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Engkau tetap bahkan tidak boleh mengecualikan cinta itu dari dirimu. Aku atau Rasulullah SAW haruslah seorang yang dicintai oleh Umar dari apapun di dunia ini, termasuk dirinya sendiri. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi, lalu Nabi bersabda, al-an ya Umar. Nah, kalau begitu benar wahai Umar. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah klaim dari Rasulullah SAW bahwa Rasul harus dicintai dari apapun di dunia ini pun termasuk dirinya, bahkan keluarganya, bahkan ibu bapaknya, bahkan anaknya, bahkan siapapun di dunia ini? Bahkan ada satu hadis yang menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai di antara kalian aku ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia secara keseluruhan. Luar biasa bahwa cinta kita kepada Rasulullah SAW ternyata berbanding lurus dengan keimanan. Bahkan tidak beriman seseorang sampai kita cinta kepada Rasul lebih dari apapun dan siapapun di dunia ini. Tentu klaim
ini berdasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah attaqun nas, manusia yang paling bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat perhatian daripada siapapun kepada kita. Dalam sebuah ayat yang tadi saya bicarakan di awal pembicaraan ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keselamatan bagi kalian, dan terhadap orang-orang yang beriman ia penuh kasih sayang lagi penyayang. Hadirin, satu alasan untuk kita mencintai Rasulullah. Yang kedua adalah satu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberikan bekal senjata doa yang mustajabah, yang diijabah pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan para nabi sebelum aku telah memanfaatkan doa-doa mereka dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Nuh yang berdoa akan tenggelamnya orang-orang kafir, lalu terjadilah. Ada Nabi Musa yang dimintakan Allah, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbebas dari cengkraman Firaun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, dan seterusnya. Bagaimana dengan Nabi? Qala wa inni ikhtabatu da'wati, dan aku menyimpan doaku, doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang digunakan oleh para nabi jika dalam keadaan terdesak. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, aku ingin memanfaatkan doaku sebagai syafaat, sebagai pertolongan nanti di akhirat untuk umatku. Maka alasan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya adalah berdasar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin kita selamat di dunia juga di akhirat. Doa yang seharusnya Rasul gunakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya dilempari oleh orang-orang Taif. Pada waktu itu Rasul terluka dengan sangat dahsyat. Luka-luka yang menganga, darah bercucuran. Datang malaikat pada waktu itu kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan, manfaatkan doa itu. Jika engkau berdoa, gunung yang di sisi Taif itu akan aku hancurkan dan rata penduduknya sehingga engkau akan merasakan. Tetapi Rasul malah menjawab, biarkanlah mereka, sesungguhnya sebuah kaum la ya'lamun, mereka yang biarkanlah mereka, sesungguhnya penduduk Taif adalah kaum yang tidak mengerti atau belum tahu. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatiannya kepada umat sungguh luar biasa. Salah satu hadis juga menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut pada waktu itu, malaikat rahmat pada waktu itu, lalu didampingi oleh malaikat Jibril, lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, beginikah rasanya sakaratul maut? Sungguh sakit sakaratul maut ini. Lalu Jibril hanya terdiam. Kalau begitu, tambahkan sakitnya kepadaku, tambahkan sakitnya sakaratul maut ini kepadaku, supaya umatku berkurang rasa sakitnya. Bahkan ketika dicabut nyawa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap memikirkan kita, ummati. Hadirin, kalau kita mengerti fikih atau kita duduk di majelis-majelis hadis, bisa kita dapatkan kata-kata hadis yang diawali dengan laula an nasyqa ala ummati, laula an nasyqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan untuk umatku, seandainya tidak memberatkan kepada umatku. Ini adalah gambaran bahwa sesungguhnya syariat itu seharusnya lebih berat dari apa-apa yang hari ini kita jalani.
Tetapi Rasulullah SAW menjadi garda terdepan yang menawar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangi bebannya. Bahkan dalam peristiwa yang fenomenal yang gempar seluruh dunia menyaksikan terkait Isra Mi'raj, yang pada waktu itu disyariatkan sholat. Di dalam salah satu hadis di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Rasul menawar karena sholat seharusnya itu adalah 50 rakaat sehari semalam, menjadi 17 rakaat sehari semalam. Ada yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah menjadi contoh teladan yang utama, haruslah menjadi rujukan yang pertama. Jika kita pusing dalam memikirkan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, maka rujuklah dulu kepada Al-Quran. Selanjutnya rujuklah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ia memutuskan, sehingga kita bisa mendapatkan jalan yang terang benderang, yang bagaimana Rasulullah mendapatkannya, maka kita pun akan mendapatkan jalan itu. Mari kita bahas sedikit terkait sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap peduli kepada umat bagaimanapun sibuknya. Kita gambarkan sedikit terkait Rasulullah SAW yang menghidupkan malam. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebanyak aktivitas dakwah di siang hari, Rasul tetap melaksanakan sholat pada tengah malam. Qumil laila illa qalila nisfahu. Rasul senantiasa memulainya pada tengah malam. Lalu siapa kita yang berkata tidur padahal duluan, tetapi pada mendekati waktu subuh kita merasa kecapean, lalu berkata sungguh berat pada waktu itu urusan saya di siang hari, lalu malam hari maka saya tidak bisa bangun. Padahal Rasulullah SAW at-taqu minkum adalah orang sosok yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul masih terus gemar dalam melaksanakan sholat malam. Mari kita ikuti beliau. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan malam, di tengah kesibukan siang, Rasul masih memperhatikan dirinya dan umatnya. Wahai yang sibuk dengan dirinya sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling ahli ibadah, paling banyak sholat, paling banyak berzikir, paling zuhud. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan perhatian, melakukan amal ma'ruf nahi munkar dengan cara yang bijak. Beliau tidak hanya berkutat di masjid, tapi keluar berdakwah, beramal, berjihad dan melayani. Wahai yang sibuk dengan kelompoknya, bukankah Nabi paling benci kepada perpecahan dan permusuhan di antara umat ini? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berjamaah? Alaikum bil jamaah. Kalian harus tetap bersatu. Wa iyyakum wal furqah. Jangan sampai terpisah. Fa inna syaitan ma'al wahid. Karena syaitan itu menguntit, mengikuti orang-orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad. Kalau berdua syaitan akan menjauh. Wa man arada yuhibbunahu jannah, yuhibbunahu jannah. Siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga, fal yalzamil jamaah, hendaklah dia bersatu, hendaklah dia berjamaah. Bahkan hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermanfaat kepada yang lainnya. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Wujudul keadamihi, adanya seperti tiadanya. Tetapi mari kita berikan manfaat yang seluasnya, sebagaimana Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin, itulah gambaran kecil, ya, mungkin 10% bahkan tidak, mungkin 5% dari alasan-alasan yang seharusnya menjadi kita tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir, pembicara ingin menutup kalimat ini dengan satu hadis bahwa umat ini harus bersatu. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarakulihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahril wal humma. Perumpamaan orang beriman dengan orang beriman yang lainnya dalam saling mencintai, dalam saling menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh.
Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, sampai-sampai demam atau bahkan tidak bisa tidur. Lalu bagaimana dengan hari ini? Ketika sekelompok umat Islam di luar sana atau di negeri sini mendapatkan penganiayaan, kengerian yang luar biasa, maka kita merasakan sakit yang sama, sebagaimana perumpamaan tadi dari Rasulullah SAW. Bangunlah dengan salah satu hadis ancaman bahkan dari Rasulullah SAW. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam golongan kaum muslimin. Semoga taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala bersamai kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.